Saya minta sekarang, ibu-ibu aja ya, bapak-bapak dengar aja. Ibu-ibu, angkat tangan kanan, lambaikan pada saya. Kenapa mau? Saya bilang kan, ibu tangkap lewat telinga kan, terus ibu lihat lewat mata kan, cepet kan jalannya? Cepet. Nah itu tadi, cepet banget. Itulah makanya kalau sekarang saya ditanya gimana Bu Aisyah berkomunikasi dengan anak zaman now, sebetulnya nggak zaman now, zaman kapan saja. Pertama sekali adalah hati-hati bicara. Supaya hati-hati bicara, maka bikin tenang diri kita. Setiap kita gemes kepengen cepet-cepet anak melakukan apa yang kita minta, ya itu perhatikan dulu. Kadang omongan kita keliru. Kita sering bicara apa yang kita tidak mau. Jangan jajan sembarangan ya, kan gitu. Itu otak tuh unik juga tuh. Kata jangan ditangkap oleh otak silahkan. Coba itu. Sekali lagi bunda bilang jangan jajan sembarangan. Nah, udah pakai kata jangan, muatan emosi, kutangkap deh. Silakan jajan sembarangan. Gitu ya. Jadi kita sering bicara apa yang kita tidak mau. Sebetulnya ibu maunya apa sih anak-anak kalau ke sekolah? Jajannya di mana? Maunya apa? Makan bekal yang di sekarang. Sekolah sampai jam berapa? Kalau yang bukan boarding ya, full day sampai jam berapa? Ibu bawain makanan untuk sampai jam berapa? Nggak cukup Bu. Kalau ibu sampai sore itu anak dan sesuai dengan ya keinginan makan anak, nutrisi dan sebagainya, ibu bawakan rantang itu. Dan apakah anak-anak mau bawa rantang? Udah keren-keren bawa ransel kemudian bawa rantang. Bayangin. Rantang itu dibagi 4. Paling atas yang keluar main jam 10. Ya, yang bagian 2 itu yang isoma itu. Ya. Yang ketiga itu kalau misalnya masih ada ekskul ya, itu yang di rantang ketiga. Yang keempat bonus. Harusnya kan gitu. Kalau mereka tidak boleh ada tambahan jajan, misalnya kan gitu. Nggak apa-apa juga. Tapi kalimatnya adalah, nah nanti di sekolah makan makanan yang bunda bawakan. Itu kalimat. Nah kita belum apa-apa selalu mau jangan. Paham sampai sini Bu? Maka sebelum ngomong, bikin tenang diri kita. Lalu tanyakan, jadi saya maunya apa? Itu caranya. Saya maunya apa? Ya. Kamu nih kalau dibangunin subuh lama banget. Lah ibu ngomong kayak gitu, ibu maunya apa sebetulnya? Paham nggak Bu? Kita sering bicara sesuatu yang kita tidak inginkan, sementara otak memproses dengan cepat, gitu, ya kan? Nah itu dari supaya tenang, ya, kan kita ikut begini supaya tenang sebetulnya, ya. Isi ilmunya supaya tenang, jadi tidak merasa bahwa aku menyesal melahirkanmu nak, nggak. Kalau ibu merasa bahwa anak ibu membangkang hanya gara-gara dia pegang gadget terus, gara-gara dia hidup jadi lain ini, oh, ya, itu namanya depresi. Tapi kan kalau kumpul kayak gini, ibu tahu, ya Allah, bukan anak aku aja yang begitu, anak ibu ini juga, anak ibu itu, ya. Atau tadi ibu dengarkan pertanyaan, oh, aduh sama, kan gitu ya. Itu pentingnya berkumpul untuk tahu bahwa informasi ini bukan hanya kita saja yang begitu. Ya. Bahkan karena kami mengurus adik-adik pasien-pasien narkoba itu untuk menyehatkan kembali keluarga, kami ada namanya family support group. Jadi keluarga datang untuk berkumpul bersama, cerita masing-masing tentang anaknya yang kena narkoba. Awalnya malu, kenapa? Bu Aisyah saya di sini aja. Kenapa Bu? Ada teman SMA saya di dalam. Kenapa? Nanti dia tahu anak saya kena narkoba. Lah dia anaknya juga kena narkoba Bu. Ngapain malu? Nah, waktu sharing grup itulah, maka serasa bahwa kita itu punya masalah yang sama. Kata ibu yang ini sambil nangis-nangis, Dokter Aisyah, anak saya kena narkoba. Berapa Bu anak ibu yang kena? 1 Bu Aisyah. Anak pertama ya. Oke.
Ibu berikutnya, Bu Aisyah, saya 3 yang kena. Ibu yang satu langsung, hah? Dia langsung gembira, untung gue 1. Bayangin, kena narkoba aja masih ada untungnya. Karena yang ngomong sebelah anaknya 3 yang kena. Itulah dahsyatnya kita kumpul untuk tahu, oh berita ini, pengalaman ini, atau permasalahan keluarga itu hampir rata-rata ada persamaannya. Itu yang bikin kita kuat. Jangan sering di rumah sendiri, ya. Apalagi kalau sudah merasa bahwa anak saya begini, datang sharing, ya. Taklim ini makanya mengapa disebut taman surga, karena itu tadi, ya. Kebayang nggak kita kumpul, satu orang ada 2 malaikatnya, ini berapa kali malaikatnya nih? Ya, Masya Allah. Belum lagi malaikat yang Allah ya perintahkan untuk mencatat siapa-siapa yang ibu bapak ikut taklim. Masya Allah kan? Disitulah yang namanya keberkahan. Ya, nah ini. Jadi kita harus tenang aja dulu. Jadi orang tua zaman sekarang suruh tenang dulu, kecuali kondisi bahaya. Tenang dulu. Supaya tenang, itu tadi tambahkan ilmunya. Sampai sini bisa paham ya? Ya. Nah, pada saat kita mendidik anak, itu bukan pada saat anak sudah lahir di dunia. Anak dalam rahim saja, itu sudah proses pendidikan, sudah terjadi. Kenapa? Punten, ya. Otak janin usia 2 pekan sudah merekam apa yang dilakukan ibunya, apa yang dilihat ibunya, apa yang didengar ibunya, apa yang dibicarakan ibunya, dan apa yang dikerjakan ibunya. Memang selama ini supaya anak sehat selalu diingatkan nutrisi, halalan thayyiban, cukupkan asam folat. Sekarang ngomong asam folat itu jadi sesuatu senyuman yang sumringah ya. Cukupkan ya, halalan thayyiban. Tapi lebih lagi dari itu, memang itu penting, tapi lebih penting juga adalah apa yang diucapkan. Kenapa? Karena apa yang diucapkan ibu dilihat itu jalan lewat sistem saraf dan direkam di otaknya si bayi ini, janin, maaf. Nanti kalau sudah keluar dari rahim baru bayi, janin ini gitu. 2 minggu tuh udah tersambung. Dan dalam perut ibu antara 9 bulan 10 bulan tuh lama. Ya. Itulah yang makanya mengapa kita diminta untuk melakukan hal-hal kebaikan pada saat anak di dalam rahim. Ngaji, mengkaji, bicara yang baik-baik, memilih tontonan yang baik-baik, mendengarkan hal yang baik-baik itu supaya kerekamnya anak ini di otak ini baik-baik. Karena terbukti, terutama di tempat kami, anak-anak yang bermasalah setelah kita konseling pertama, ya konseling dengan konseling yang biasa, kemudian konseling yang pakai teknik hipnoterapi, beberapa kasus akar masalahnya di dalam rahim ibunya, dalam rahim ibunya nih. Ya. Kenapa? Itu tadi ya, ibunya terlalu sering lihat layangan putus, tapi bukan di atas atap. Ya. Belum kejadian seorang ibu hamil lihat film layangan putus, dia merasa kasihan gitu ya, terus kesal. Oh, itu mempengaruhi dan kerekam di otak anak ini ya. Itu tuh baru film aja. Ibu baca buku-buku yang sedih, buku-buku yang horor dan sebagainya, itu bisa kerekam juga. Makanya kita diminta baca Quran. Siapa ibu-ibu yang selama hamil selama ini setiap hari mengkaji? Alhamdulillah Bu. Kalau yang belum sempat, gampang, hamil lagi. Lah iya kan, siapa tahu anak generasi yang barunya ibu udah lebih belajar banyak kan. Ya udah. Memang yang kasihan tuh anak pertama selalu, karena kita masih muda, belum terlalu banyak belajar, paham ya? Jadi ibu tuh harus mengasihani anak pertama selalu. Jangan selalu dibebani anak pertama. Kau nak, anak pertama, jaga adik-adikmu, kau harus punya tanggung jawab. Itu anak pertama udah teler aja. Iya, paham? Ya, jadi kasihanilah anak pertama. Dan bukan hanya ibunya saja yang ngomong, di sekelilingnya juga. Ya orang tuanya, ya ayahnya, ya mertuanya. Ah ini mulai mertua di sini mulai. Seorang ibu muda yang hamil masih tinggal di rumah mertua. Kalau mertuanya bijak, rajin taklim, ya kayak ibu Asih, insya Allah itu mantu tenang.
Tapi kalau mertuanya dikit-dikit lihat kamar anak tuh, belum bangun. Nah ibu hamil kan mabok ya, bangun langsung aja bisa muntah-muntah. Makanya ibu hamil 3 bulan pertama itu dilarang langsung bangun begitu ya. Makanya selalu ada crackers atau biskuit yang tanpa gula dan sebagainya di sampingnya, untuk dia pas bangun udah doa bangun tidur, kunyah-kunyah dulu baru berdiri, baru duduk ya. Itu kan memang sholat subuh kadang-kadang udah nggak sempat lagi atau nggak kuat sholat subuh yang gerakan sesungguhnya, terpaksa duduk, habis itu harus rebahan lagi. Ibu mertua lewat. Terus untung nggak pakai kipas tuh ibu mertua ya, mana nanti. Terus sering banget kita suka membanding-bandingkan diri kita ya. Ibu dulu nggak kayak gitu. Ya terang aja, ibu hamil zaman perang. Nah ibu tidur-tidur kena bom lah. Zaman dulu mau mual mau muntah, kalau udah ada bom loncat. Boro-boro makan crackers dulu. Ya, itu lagi ya. 1, tidak menjudge. 2, tidak membanding-bandingkan. Bunda dulu nak, ayah dulu. Anak-anak senang cerita kisah-kisah dulu, tapi mereka nggak suka tapi kamu nak. Nah, ibu dulu nak naik mikrolet ke sekolah. Anak-anak senang, hebat ya ibu ya. Sampai situ aja udah senang, masih senang tuh dia. Anak-anak senang tuh lihat ibunya punya daya juang. Yang dia tidak suka, tapi kamu nak sudah disiapin mobil, diantar pakai supir ya, atau misalnya dijemput oleh mobil sekolah ya gitu kan, masih aja telat. Nah, itu nggak suka dia, itu nggak suka dia, nggak suka dia. Karena pada prinsipnya kita nggak suka dibandingkan. Betul. Ibu-ibu mau dibandingkan oleh suami. Bunda, ayah habis makan di rumah tetangga enak banget itu. Kita langsung gini, terus nggak mau lihat suami kan? Kita yang sudah dewasa aja yang rajin taklim banget, yang seminggu 8 kali taklimnya, masih cemburu kalau digitukan, masih marah kalau dibandingkan. Bapak-bapak juga nggak mau dibandingkan. Emang bapak-bapak nggak cemburu-cemburu? Ayah, saya nih dulu nih, belum banyak belajar ya. Kata AA Agim ya, kita tuh harus senyum, sapa, salam. Besok lagi, habis dari taklimnya AA, kata AA Agim ya, itu yang ke-10 kali apa kata suami saya, kawin aja sama AA Agim. Terus saya gini, ya telat. Kenapa baru bilang sekarang kalau emang boleh? Astagfirullah. Jadi itu gak suka orang dibanding-bandingkan. Ceritalah daya juang kita, tapi tidak perlu membandingkan. Anak otak ini sudah bisa ngambil hikmah. Ambil hikmah ya. Tapi kan kita ingin memotivasinya Bu Ais. Iya, tapi caranya nggak gitu ya. Karena eranya beda. Anak pasti jawab, ya beda lah Bu, ya beda lah Bu. Ya gitu selalu kan. Atau karena seringnya kita cerita tentang perjuangan kita dan membandingkannya, sehingga anak waktu dipanggil oleh orang tuanya, lanang, priok, kakung, jaler, sini, mereka kompakan sama adanya, pasti ibu mau ngomong gini. Ayah pasti mau nasihatin kita gini, lihat ya dek, taruhan mana dia. Pas datang depan ayahnya, ayah dulu tepuk tangan mereka, tak. Kenapa? Dia sudah prediksikan bahwa itu yang diucapkan. Itu lagi yang saya bilang harus kreatif. Gimana cara cari omongan? Ya, paham ya? Maka di dalam kontribusi pendidikan, ya, itu nggak melulu dari ayah ibu saja. Dia ada fasenya. Ini saya sering kasih tahu. 0 hari, anak 0 hari sampai 6 tahun itu apa kata ayah ibuku. Makanya coba deh dengar waktu anak kita dipaut sama TK. Kata ibu aku, kata umi aku,
kata bunda aku, kata ayah aku. Itu tuh 0 sampai 6 tahun. Karena memang kitalah pendidik pertama dan utama, itu input di situ tuh banyak masuk harusnya. Cuman sayangnya di usia anak seperti itu orang tuanya juga meniti karir. Jadi tidak efektif. Nanti 7 sampai 12 tahun apa kata bapak ibu guruku? Makanya bunda ngajarin anak SD, bukan gitu bunda, kata guru aku nggak gitu. Iya kan? Tolong bunda juga nggak usah jealous, nggak usah cemburu. Guru. Tahu apa gurumu? Bunda yang hamilkan kamu. Ya Allah. Maka mengapa di SD harus cari sekolah yang gurunya bisa diajak kerja sama, sehingga pesan-pesan kita titip di guru, gitu. Jadi nggak apa-apa, karena sudah nggak sanggup orang tua anak di atas 6 tahun memberikan atau menjadi sumber informasi anak hanya berdua saja.